hadir, yang mulia Kiai Anang, yang mulia, yang terpelajar Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Di dalam ilmu fikih, hukum itu kan al aslu fi syai' al ibahah. Dasar hukum sesuatu itu boleh. Kemudian kalimat itu belum berhenti sampai di situ. Itu baru baru koma. Al aslu fi syai' al ibahah. Dasar hukum sesuatu adalah boleh. Ada sambungannya. La yunkar tagoyurul ahkam bitagoyuril azman wal amkin. Sangat boleh jadi arah hukum itu sendiri bergantung kepada situasi dan kondisi. Artinya begini, makan itu boleh. Dalam artian kalau kita mau makan silakan, tidak makan juga tidak apa-apa. Tapi karena ada layunkar tagoyurul ahkam bi tagoyuril azman wal amkina, dilihat sikonnya arah hukum itu, sholat itu kan wajib untuk berdiri. Dan berdirinya juga harus berdiri tegak. Kalau ternyata memang karena tidak makan kita tidak bisa berdiri, bahkan tidak berdirinya pun kita lemes sekali, maka makan tersebut bukan boleh hukumnya, tapi bisa berubah menjadi wajib. Kalau ternyata pada waktu melaksanakan ibadah sholat umpamanya kita terganggu dengan kosongnya perut kita, bisa jadi makan itu berbentuk sunnah. Nah itu dikatakan sebagai hukum. Jadi hukum itu ada 5, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram, dan ada yang boleh. Bid'ah itu bukan hukum. Kan kalau saya apa namanya nulis gitu ya di media sosial atau siapapun gitu ya. Itu kan yang kurang senang kepada kita kan langsung mengatakan, oh itu hukumnya bid'ah. Bid'ah itu hukum. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Itu namanya bid'ah. Gitu ya. Tapi karena bukan hukum, bisa jadi yang namanya bid'ah itu sendiri tidak semuanya buruk, tidak semuanya jelek. Saya ambil contoh. Nabi kan pada waktu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan tidak dikodifikasikan dalam bentuk Al-Qur'an 30 juz seperti yang sehari-hari kita baca. Itu ya. Itu tersebar, ada yang di kulit kayu, ada yang di batu, ada yang di kayu, macam-macam, ada di pelepah kurma gitu. Jadi kalau kita umpamanya ini konkretnya saja gitu. Pada waktu memasuki bulan Ramadan, kemudian kita tadarus Al-Qur'an, setelah membaca Al-Qur'an, kita mencium Al-Qur'an gitu. Itu ada yang mengatakan nggak usah dicium itu bid'ah. Memangnya kenapa? Ya nggak dicontohkan oleh Nabi. Kan tidak apa-apa. Tidak dicontohkan oleh Nabi, kita melakukan sesuatu, tetapi sesuatu itu sendiri adalah baik. Kalau kita gambarkan pada waktu zaman Nabi, masa iya setelah tadarus Al-Quran kita mencium batu, mencium pelapah kurma, mencium segala sesuatu yang berserakan dituliskannya Al-Quran? Kan nggak mungkin. Apalagi sekarang umpamanya ada aplikasi Al-Quran di dalam HP umpamanya. Itu juga bid'ah yang begitu. Tapi kan nggak jelek. Jadi. Setelah kita dengan serius, sungguh membaca Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Kemudian kita mencium HP karena ayat Al-Quran yang dibaca. Itu kan nggak apa-apa yang begitu. Dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Jangankan HP. Kemana-mana kan kita pakai sepatu, kita pakai sendal.
Tadi kan nggak menggunakan itu kan, itu yang bid'ah kan. Jadi jangan terlalu terburu-buru lah kita apa ya memberikan komentar, apalagi berfatwa gitu ya. Kalau baru jadi dokter puskesmas gitu nggak perlu-perlu amat untuk berfatwa tentang penyakit dalam. Serahkan saja kepada dokter spesialis. Maksud saya itu begitu gitu ya. Jangan mentang-mentang kita melihat ada orang melakukan satu amalia, kemudian amalia yang dilakukan itu sendiri tidak sesuai dengan kebiasaan yang bersangkutan, lantas dihukumi itu adalah salah. Maksud saya itu begitu. Yang penting kita tahu rambu-rambu. Yang sering muncul ke permukaan adalah sholat taraweh umpamanya gitu ya. Sholat taraweh itu kan di kita umumnya kan ada dua versi. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Atau tidak apa-apa sih kan saja itu kan tidak usah diperdebatkan yang begitu. Yang penting kan ada gurunya. Ada guru yang mempertanggungjawabkan. Mengapa kita sholat tarawih 20 rakaat? Karena ada guru yang mempertanggungjawabkan. Guru kita siapa? Ya, Syekh Mursyid pengersah Abbas. Gitu ya. Jadi orang yang melakukan 8 rakaat nggak usah memberikan komentar negatif kepada yang melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Ataupun kebalikannya. Gitu. Yang sholat tarawih 20 rakaat ada gurunya. Yang sholat 8 rakaat ada gurunya. Bahkan yang tidak sholat tarawih juga ada gurunya. Malah guru yang tidak tarawih itu sendiri muridnya paling banyak, tapi kan nggak pernah diomongin kan yang. Nah jadi untuk lebih apa ya memberikan nuansa kesucian di bulan Ramadan gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang demikian selama masih ada yang bertanggung jawab. Mengapa Abang mengatakan jangan ada seorang pun di antara ikhwan akhwat yang menanyakan dan bertanya umpamanya, kapan ya tanggal 1 Ramadan? Apa hanya iseng Abah mengucapkan begitu? Jadi tidak perlu seorang ikhwan akhwat menanya atau bertanya, kapan ya Lebaran jatuh pada hari apa ya? Nggak usah ngomong begitu. Kita kan punya NKRI kata. Di NKRI kan ada komunitas yang menguasai tentang itu, tentang diputuskannya. Hanya saja kan pemerintah menyebutkan untuk menentukan 1 Ramadan 1447 sidang isbatnya nanti tanggal 17. Gitu. Itu dengerin aja nanti keputusannya. Nah, memangnya kenapa? Karena itu yang dikatakan sebagai kiblat kita pada saat kita melaksanakan awal Ramadan. Itu diperintahkan kan di dalam Al-Quran. Ayat 71 surat Al-Isra. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim. Setiap manusia yang melakukan ibadah apapun itu akan ditanyai siapa gurunya, siapa yang mengajarkannya, siapa yang menetapkan demikian. Kalau di kita kan hanya 20 rakaat, 8 rakaat. Untuk tahun sekarang, 1447 Hijriah. Di Saudi Arabia, Makkah, Madinah, itu sholat tarawih dirubah. Jumlahnya jadi 10 rakaat. Itu udah jadi keputusan. Itu juga bidah yang begitu. Berjamaahkan lagi. Itu kan bidah perbuatan-perbuatan demikian. Nah, jadi maksud saya tidak usah merasa terpancing dengan ungkapan-ungkapan orang yang memberikan konotasi negatif kepada kita karena kita pun apa ya melaksanakan sesuatu teristimewa menyangkut masalah ibadah itu berdasarkan petunjuk daripada Syekh Mursyid. Untuk itu barangkali tidak salah manakala kita untuk menelisik apa ya kemungkinan-kemungkinan harapan Al-Qur'anul Karim. Harapan pertama adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa? Supaya harapan kita yang menjadi destinasi akhir adalah menjadi orang yang bahagia. Itu kata Al-Quran. Al-Baqarah 183 bercerita la'allakum tattaqun agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi pada ayat yang ke-189 Al-Baqarah, kita ini la'allakum tuflihun agar kita menjadi orang yang sukses. Agar kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berbahagia. Nah, kita tinggal mengikuti panduan-panduannya. Dan panduan itu sendiri secara praktis itu telah diberikan oleh pengersah Abbas sebagai mursyid kita. Nggak usah ribet kita sebenarnya gitu ya. Nyaman sekali kita hidup di Toriko. Malah kan kita wajib ya untuk berpegang teguh kepada Toriko. Gitu. Itu kata Al-Quran. Jadi orang
Saya pikir salah gitu ya kalau ada orang mengatakan untuk apa Toriko? Al-Quran kok yang minta? Al-Jin, surat Al-Jin ayat yang ke-16. Wa allawistaqomu ala Toriko. Itu jelas sekali. Bukan wa allawistaqomu ala syariah, kan nggak begitu ya. Wa allawistaqomu ala Toriko la asqainahum ma'an ghadaqa. Sampai segitunya tuh Al-Quran gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang berseberangan dengan kebiasaan apa yang kita lakukan, biasa-biasa sajalah gitu ya. Kalaupun umpamanya ada sedikit menyinggung perasaan, itu berarti kan eh, pertama apa namanya dimensi apa namanya pemikirannya berbeda. Yang kedua bisa jadi apa yang kita lakukan rujukannya berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Semacam kemarin aja gitu ya, pada waktu melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Mengapa 100 rakaat? Loh, kita rujukannya memang begitu. Malah kita salah kalau tidak kalau sholat nisfu Sya'ban tidak 100 rakaat, salah. Karena apa? Ikhwan itu harus tunduk kepada itu. Kira-kira semacam begitu. Jadi menyikapi. Hanya saja memang untuk lebih menguatkan keyakinan kita, meskipun ada orang-orang yang ahli di bidangnya tentang itu, tentang penetapan umpamanya begitu. Ya kalau hanya sekedar pengetahuan, sah-sah saja gitu. Saya sendiri pernah ya, tahun 85, udah 83, udah lama ya tahun 83, sekarang kan 2026. Saya pernah ikut apa namanya, uh, ikut apa namanya, melihat hilal. Di Indonesia kan ada sedikitnya, paling tidak ada 25 titik untuk observasi bulan pada tanggal 1. Padahal apa ru'yat itu kan dilakukan tiap bulan, bukan hanya menjelang Ramadan, menjelang Syawal, nggak begitu, dilakukan tiap bulan. Mengapa yang dipopulerkan adalah menjelang Ramadan dan Lebaran? Karena itu menyangkut kepada masalah ibadah. Kalau yang lain kan nggak ada kaitannya dengan ibadah. Umpamanya satu bulan, satu Rabiul Awal umpamanya jatuh pada hari apa, itu kan nggak ada kaitannya dengan masalah ibadah di tanggal itu. Nah, saya pernah melihat survei gitu ya ke Pelabuhan Ratu ya, observatorium bulan Pelabuhan Ratu. Itu kan terbaik ya, terbaik se-Indonesia di situ. Ini menurut Adudin Jambek ya, ahli palak. Itu sekitar 200-an ahli, 200-an ahli palak gitu yang hadir ke tempat itu. Malah di cover oleh NHK, televisi Jepang. Itu udara dalam keadaan cerah gitu ya. Tidak ada halangan apapun. Itu 1 jam sebelum matahari terbenam, itu kan diberikan pengarahan oleh penanggung jawab. Diberikan pengarahan dalam artian menurut penghitungan maka posisi bulan itu akan ada pada titik ini dan berapa derajat di atas ufuk. Itu diberitahukan. Mulai dengan menggunakan mata telanjang tanpa alat sampai kepada teodolit, gitu, alat canggih gitu ya, yang kira-kira bisa menembus awan yang agak tipis lah kira-kira begitu. Itu dari 200-an orang yang hadir, nggak ada satu orang pun yang mampu melihat bulan sabit. Padahal nih, padahal bulan Syaban pada waktu itu sudah 30 hari. Dalam artian nggak diruyat juga kan, memang besok itu harus harus 1 Ramadan. Jadi digenapkan gitu ya. Tapi untuk membuktikan gitu ya, itu nggak ada seorang pun yang melihat. Mengapa begitu sulit melihat bulan itu sendiri? Ternyata yang pertama, pada waktu matahari terbenam, itu kan semburan cahaya kan masih kuat. Semburan cahaya masih kuat, bisa jadi apa namanya cahaya bulan yang berupa sabit gitu ya, masih kecil, itu bisa kalah oleh semburan cahaya matahari pada waktu terbenam itu. Nah, yang kedua bisa jadi posisi hilal gitu ya, itu nggak lama-lama amat adanya di atas ufuk gitu ya. Tapi kan persoalannya kalau ternyata memang sudah terlihat bulan hilal, bulan sabit, itu artinya bulan itu sudah ada di sebelah timur matahari, artinya sudah masuk kepada tanggal yang baru. Kira-kira begitu. Yang saya perhatikan gitu ya, setelah dari 200-an orang, ini alat-alat
canggih itu diarahkan ke satu titik, pokoknya nggak ada yang melihat. Tiba-tiba penanggung jawab itu bertanya kepada seseorang, seorang yang dianggap apa ya, bertanggung jawab gitu ya. Punten itu usianya agak agak sepuh lah gitu. Itu pada waktu nanya gitu ya, apakah Ustadz melihat hilal, kepada yang bersangkutan? Ini penanggung jawab. Saya melihat hilal. Saya langsung apa mengangkat dua tangan sambil berdoa gitu. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kan susah membuktikan melihat tidak melihatnya. Meskipun umpamanya besok itu harus tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, ternyata yang ditanya itu adalah sehari-hari kapasitasnya sebagai hakim di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi. Oh, mungkin ini yang diminta untuk bertanggung jawab melihat atau tidak melihatnya gitu. Nah, jadi maksud saya, terlepas daripada masalah itu, kita sudah punya NKRI. Kalau hanya sekedar pengetahuan, sah-sah saja hukumnya gitu ya. Kita belajar begini, kita belajar begitu. Kalaupun umpamanya terkadang ada yang apa ya mempunyai pandangan pandangan tersendiri, ya sah-sah saja gitu. Umpamanya terlihat ataupun tidak terlihat, menurut perhitungan ternyata memang bulan sabit itu sudah ada di atas ufuk. Nah, sementara lebih fleksibel lagi gitu ya supaya memunculkan keseragaman umpamanya untuk negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN ini, semacam Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, itu sudah sepakat bahwa kalaupun umpamanya hilal itu sudah ada di atas ufuk, tapi kalau kurang daripada 3 derajat di atas ufuk, itu belum dikatakan sebagai ru'yatul hilal. Kira-kira semacam begitu. Aneh, kita nggak usah ribet begitu. Tunggu keputusan pemerintah jatuhnya pada. Untuk apa? Itu yang akan bertanggung jawab. Yaumana kula unasin bi imamihim. Jadi penentuan 1 Ramadan, kemudian pelaksanaan sholat tarawih. Hanya sisi-sisi lain yang tidak boleh kita abaikan adalah manqobah ke-7 yang tadi dibaca itu menginformasikan perlunya kita ini menghidupkan waktu malam hari. Dengan jelas gitu ya, disebutkan tadi pada manqobah ke-7 itu, ternyata Tuan Syekh itu membagi malam hari itu menjadi 3 bagian. Ada sepertiga bagian pertama, yang kedua sepertiga bagian kedua, yang ketiga sepertiga bagian ketiga. Apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh itu yang perlu oleh kita. Dan itu apa yang harus kita lakukan juga sudah disetting oleh pengarsa Abah Aos sebagai mursyid kita. Jadi sepertiga, satu malam kan ada 10 jam ya. Dimulai daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Bukan terbit matahari sampai terbit fajar. Kira-kira imsak lah, kira-kira semacam begitu. Jadi kalau maghrib sekitar pukul setengah 7, sementara apa namanya subuh itu pukul setengah 5, itu kan 10 jam. Jadi 10 dibagi 3, kira-kira 3,5 jam. Jadi mulai datangnya maghrib sampai dengan pukul 10, itu apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh? Itu ternyata melakukan sholat. Kan kita punya sholat gitu ya. Yang kedua, sepertiga bagian yang kedua di tengah-tengah, apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh? Ternyata memperbanyak membaca memperbanyak doa. Doanya kan banyak gitu ya. Doanya. Malah kita sudah dibiasakan oleh Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawsafullahil Maslul agar berdoa itu sendiri, ini yang dibaca. Dan itu tiap malam dan tiap waktu kita baca. Sementara yang sepertiga bagian terakhir yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kita dibaca adalah istighfar. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung, itu kata Abah, amal kita harus di atas rata-rata. Harus di atas rata-rata itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau sama dengan yang dilakukan kebanyakan orang, ya kita sama saja. Belum tentu menjadi orang yang unggul. Kan kita proyeknya proyek unggulan. Apa contohnya? Karena menyangkut masalah malam, jangan terlalu akrab dengan bantal dan guring, kata Abah. Begitu. Memangnya kenapa? Abah seenaknya ngomong begitu.
Tidak, Abah berdasarkan Al-Quran. Abah mengatakan jangan terlampau akrab dengan bantal dan guling itu berdasarkan Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-17. Kalimatnya sederhana gitu ya kalimatnya. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka yang sudah baik, sudah calon penghuni surga, selamat dunia akhirat. Itu ternyata qalilam minal laili ma yahja'un. Tidurnya pada waktu malam hari nggak banyak. Jadi tidurnya sedikit. Dibuat rumusan oleh pengerasa Abah. Kalau kita ingin melaksanakan amal di atas rata-rata, orang lain sudah tidur, kita masih melek. Orang lain masih tidur, kita sudah melek. Itu di atas rata-rata. Nah, itu dikatakan sebagai kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ayat yang ke-18-nya yang menjadi rujukan kita agar kita membaca istighfar pada ayat yang ke-18 surat Az-Zariyat. Apa itu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur kita ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan apa ya menyampaikan tausiah berbentuk ataupun mengutip salah satu sabda Rasul, sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian menjadi sehat, ataupun tasahharu fa inna fis sahuri barokah, bersahurlah kalian karena pada waktu sahur itu ada barokah. Mereka kan kebanyakan menerjemahkan yang namanya bersahur pada waktu sahur itu ada berkah itu sendiri adalah dengan makan. Nggak salah, karena kita akan menahan tidak makan minum pada waktu siang hari itu lebih daripada 10 jam. Rata-rata kan 12 jam. Mulai daripada terbit fajar, imsak, itu sampai terbenam matahari. Itu kan rata-rata itu, 12 jam. Ya, jadi perlu diisi. Bisa saja itu mempunyai nilai barokah. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan, ayat 18 surat Az-Zariyat, mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, perbanyak membaca istighfar. Itu juga bernilai barokah bagi kita. Nah, jadi malam dibagi ke dalam 3 bagian, apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh itu yang menjadi panduan bagi kita, rujukan bagi kita untuk melakukan amal. Apapun bentuknya, termasuk Asmaul Husna yang tadi dibacakan. Kemudian ada lagi doa-doa yang telah diberikan. Belum lagi yang tidak boleh kita abaikan adalah setiap kali saya sohbah kepada pengarsa Abah Aus itu, Abah itu selalu membaca ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran. Dan gak tamu-tamu ayat yang diberikan, yang dibacakan di hadapan saya itu selalu acak. Mau surat apa, kemudian pada ayat berapa, itu Abah paling hafal. Gitu ya. Saya sekali waktu diminta oleh Yang Mulia Pengarsa Abah untuk menyampaikan khidmat ilmiah di acara Manapi. Saya nggak usah bertanya, saya mesti ngomong apa, nggak usah ngomong begitu. Soal adab yang begitu. Apalagi mengatakan, soalnya ada kasus gitu. Ada seseorang itu pakai talking gitu ya, itu seseorang itu pas giliran dihadiri oleh pengarsa Abah di acara manakib di luar sirna rasa gitu ya, itu eh, sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan khidmat ini ya. Tapi Abah nggak nyuruh dia, nyuruh saya. Bulan berikutnya kasusnya sama, dia hadir, Abah hadir secara fisik gitu ya. Dia nggak nyuruh dia, Abah nyuruh saya. Pada bulan ketiga dia hadir, Abah hadir. Abah itu nyuruh dia untuk menyampaikan khidmat ilmiah. Saya duduk manis gitu ya. Ternyata yang bersangkutan itu pada waktu mengawali khidmat ilmiah, saya udah 2 bulan mempersiapkan diri untuk ceramah, nggak pernah diminta oleh pengarsa Abah. Untuk sekarang, saya nggak mau punya persiapan, tapi mengapa disuruh? Nggak usah ngomong begitu, nggak usah ngomong begitu. Yang namanya wakil talqin harus siap pakai. Gitu. Nah, tapi kalau setiap saya kali sohbah kepada yang mulia pengarsa Abah itu, nggak usah ngomong begini, ngomong begitu. Dengerin aja apa membaca ayat apa. Ternyata saya agak condong ingin menyampaikan sesuatu, Abah mendahului. Dulu aja pada waktu acara bedah buku gitu ya, apa yang harus saya katakan?
Ternyata Abah membaca ayat yang ke-42 surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memisahkan ruh dari jasadnya itu dua kali. Pertama karena kematian, yang kedua karena tidur. Bedanya apa? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Apabila ruh dipisahkan dari jasadnya karena maut, itu payumsik. Ruh tidak akan kembali masuk ke dalam jasad. Tapi wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Kalau ruh dipisahkan dari jasadnya karena tidur, maka akan dipertemukan kembali pada saat dia terbang. Kira-kira semacam begitu. Maka kita tinggal memodifikasi bahasa, redaksi-redaksinya harus enak didengarkan dan sebagainya. Nah, dengan cara demikian kita pun bisa banyak mengambil pelajaran setiap kali apa yang disampaikan oleh pengarang Abah, sependek apapun kalimat yang disampaikan oleh beliau, itu merupakan sumber hukum bagi kita. Nah, jadi mungkin untuk kali ini itu saja yang sempat kita bincangkan. Insya Allah nanti malam saya masih ada jadwal di Manakib Online Internasional. Kita cari yang ada kaitannya dengan masalah apa yang saya sampaikan pada pagi tadi. Dengan bermohon dan mengamini doa paten pengersa Allah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.